menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Karena ini kan adalah sebuah prestasi ya, sebuah hal yang sangat membanggakan. Jadi saya mempertahankan ini. Mendapatkan ilmu-ilmu baru seperti dalam kepemimpinan, kekeluargaan. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Buat kalian warga Majalengka maupun di luar Majalengka yang ingin tahu tentang Majalengka dari sudut pandang warga Majalengka, hanya ada di Cerita MJLK. Episode kali ini kita sedang ngobrol berada di mana Di GGM di GGM dan bersama Coki Sitohang. oh enggak dong, coba kenalin dulu. Oke, Keluarga sehat. Saya Wahyu, Pak. saya Rifki Muhammad Arif Haryadi. Rifki dipanggilnya? Ya, biasa dipanggil Rifki. Rifki, Akang Rifki. Ya. Rifki. Tuh. Ya, perkenalkan nama saya Sabrina Mawalid. Sabrina Mawalid. Dipanggilnya? Sabin. 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 Ya, Oke. Sabin. Saya Egi dan dia Wahyu. Wah. Sampai jumpa Wahyu. Oh, enggak dong, baru mau mulai. Belum. Mulai. Oke guys, jadi episode kali ini adalah episode yang sangat spesial. Karena kita menjelang apa namanya? Hari kemerdekaan Iya. Republik Indonesia. Yang ke Itu ke-81. keberapa ya? 81. 81. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Peduli tuh saya dengan kemerdekaan. harus jangan kayak gitu, Pak. Malu, Iya, Pak. Malu aja. Ini kalian boleh tolong jelasin dong, salah satu dari kalian tuh dari mana sebenarnya? Kenapa bisa kita undang? Nah, itu. Izin menjelaskan ya Boleh. semuanya. Jadi kita itu dari organisasi PPI atau Purna Paskibraka Indonesia, yang mana kita itu adalah Purna yang telah mengibarkan sangsaka merah putih pada tahun 2025. Duh. Nunggibarkeun Blay. Iya dong. Yang ininya apa yang gini tuh? Kalau saya itu pasukan 8 sebagai danton yang di tengah itu. Oh, danton. Danton. Lomor. Oh, Yang gitu enggak? Beda. Ya. Sorry. Kebetulan kibranya ada di sebelah saya. Oh. Ya, itu ini. kalau kibra tengah itu saya. Ya, benar. Oh. Yang Oh, pegang bendera. Sorry, Bener, bener. sebelum jauh ngebahas teknis soal paskibranya dulu, saya pengen tahu dulu dong dari Akang sama Ai gitu ya, panggilnya Ai. Eteh. Ayo mah buat Oh, oke. adik. Dari saya anggap ade soalnya. Oh my god. Ya Allah. Jadi kakak saya. Iya, betul. Pantas kok. Dari Akang maksudnya kenapa mau terlibat di Paskibra dan mulainya dari kapan, boleh share dulu dong ke teman-teman di sini. Pertama kali masuk Paskibra deh atau? Ya. Boleh silakan kami. Izin ya. Kalau misal saya itu pertama kali masuk Paskibra dari awal SMP. Oh. Nah, saya itu di sana apa ya? Kayak ada suatu seleksi kecamatan, Paskibra kecamatan gitu. Nah, saya tertarik gitu buat mengikuti kegiatan tersebut, pengibaran tersebut. Nah, pada saat saya ke SLTA, saya itu tertarik juga masuk ke Paskibra. Nah, pada saat ada mulai rekrutmen lah ya, di sana itu saya tertarik juga tuh buat ikut pengibaran. Jadi sampai sekarang. Sampai Iya. sekarang. Ya, Sampai pada sampai sekarang. akhirnya Paskibraka kabupaten. Iya, Asik. benar. Seperti itu. Kalau dari Eteh? Kalau dari saya sendiri, saya tuh baru masuk Paskibra ekstrakurikuler ya di intrasekolah itu baru pas SMA aja, karena pas SMP-nya itu nggak ada ekstrakurikulernya. Oh. Sebenarnya saya kurang berminat ya untuk menjadi seorang paskibraka. Cuman dilihat dari potensi dan juga kesempatan yang ada di depan saya itu mencobalah gitu untuk sedikit lebih maju daripada teman-teman yang lain. Sebelum bahas jauh kemana-mana nih, saya tuh sering dengar ada yang namanya Paskibra sama Paskibraka. Itu sebenarnya beda gimana atau apa sih yang terjadi gitu? Paskibra sama Paskibraka, boleh jelasin dulu deh. Baik, izin menjelaskannya. Sebelumnya Paskibra dan Paskibraka itu adalah dua hal yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan Paskibraka. Mungkin untuk Paskibranya Ya, akan nanti dijelaskan oleh sama Kang saya. Niki. Jadi untuk Paskibraka itu mungkin adalah sekelompok orang ya yang mengibarkan duplikat sangsaka merah putih di beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada di tingkat kabupaten atau kota, yang kedua adalah tingkat provinsi, dan yang ketiga adalah tingkat nasional. Itu Paskibra K. Ya. Paskibranya berarti. Kalau Paskibra itu kan kepanjangannya Pasukan Pengibar Bendera. Iya. Nah, ini kebanyakan di ekstrakurikuler.
Oh, di yang sekolah. yang ada di sekolah-sekolah itu Iya, namanya iya. Paskibra. Itu betul. Oh, yang kalau saya ikut eskul, kamu ikut eskul di sekolahnya apa? Paskibra. Iya. Kalau ada yang ngomong paskibraka salah. Salah. Paskibraka itu tadi yang adanya di tingkatan Pengibar duplikat kecamatan, kabupaten, kabupaten, Provinsi. provinsi, sama sama provinsi Iya. dan nasional. Kepanjangan Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka. Oh, Pusaka. Kanya tuh pusaka Iya, Betul. hanya itu pusaka. Seperti itu. Oke. juga. Betul. Nah, kalau AA nih, kalau AA kan dari SMP nih. Iya. Itu tuh kan misalnya tertariknya tuh karena apanya? Apakah karena ada sosok yang menginspirasi? Apakah karena Kenapa Ikutan aja ikutnya deh, Paskibra gitu dari SMP? Iya, iya. Jangan-jangan ada crushnya. Nah, atau mungkin bisa bisa diajak. jadi? Bisa jadi. Bisa Awal jadi. itu emang saya itu bercita-cita menjadi TNI ya. Oh, Cita-cita saya Siap. jadi TNI. Cocok kita, wah. Nah, pada saat saya ngelihat di YouTube atau di mana gitu ya, ada apa ya? Ketertarikan lebih. Ya, jadi lebih tertarik. Kayaknya menemukan jiwanya di Paskibra. Nah, iya benar. Terus Iya, jiwa dan pengibar. ternyata masuk TNI itu bisa lewat sertifikat Paskibraka. Oh, Nah, seperti ada itu. salah satu seleksinya Iya. dari situ. Ada poin plus lah. Poin plus sebutnya. Berarti Berarti ya. kita doakan semoga menjadi TNI dan Amin. pembela negara. Amin. Karena kayaknya cukup sulit ya di zaman sekarang gitu. Orang-orang pilih ngegame, dia pilih Paskibra. Jujur sih, lebih bermanfaat dan lebih apa ya? Keren sih curang. Zaman ini masih aya kene anu. Keren. Jadi paskibra. Kamu mana itu Arana? Nyawa sih urang. Oke, dari Ai alasan masuk Paskibranya kenapa? Alasan masuk Paskibra itu ya tentunya saya itu ingin meningkatkan kemauan belajar saya dalam disiplin, bertanggung jawab dan juga public speaking tentunya. Oh, ada public speaking juga. Iya, itu diajarkan juga dalam materi. Biasanya di ekstrakurikuler Paskibra itu kan ada materinya juga. Sama seperti Paskibraka biasanya itu dikasih materi. Iya. Nah, dari situ kita juga belajar gitu bagaimana Paskibra itu terbentuk atau bagaimana Paskibraka itu terbentuk dan juga hal-hal tentang wawasan kebangsaan biasanya. Oh. itu. Oke. PKN. Ya, Iya, betul. wawasan Pendidikan kebangsaan, kewarganegaraan. Ya. Oke, dari mulai kalian di tingkat sekolah, mulai mengikuti Paskibra sampai pada akhirnya ke kabupaten lah. Kabupaten. Ya. Memang kalau untuk ke kabupaten itu berarti kan banyak orang nih yang mau ikut. Intinya banyak yang minat. Kalian boleh spill nggak sebenarnya persyaratannya itu apa aja yang kalian harus punya buat bisa sampai ke tingkat kabupaten? Ataukah ada persyaratan khusus yang kayak gimana Ah, kan? gitu. Mungkin ada spesifikasi khusus nih. Kalau buat di seleksi Kabupaten Majalengka ada administrasi. Oke. Nah, yang dimana administrasi ini mencakup kayak tinggi badan kita, berat badan kita, sama surat-surat izin. Contoh dari surat izin sekolah, surat kesehatan, sehatnya kita. Orang tua Ya, sama Iya, orang tua ada juga juga. ada. Nah, setelah itu lanjut ke TWK TIU, Apa tuh? Betul. tes wawasan kebangsaan dan tes inteligensia umum. Oh, Iya. umumnya umum berarti. Iya, Iya. biasanya itu sama kayak tes meliputi- CPNS ya berarti ya? Nah, iya sama. betul. CAT Benar-benar. itu ada TWK dan TIU. Iya, iya, iya. Betul banget. SKD-nya enggak? Ada. Surat keterangan dokter. Bisa aja. Saya kalau di kantor gitu soalnya pakai. SKD surat keterangan dokter. Terus ada lagi? Ini mohon maaf, tadi kan ada tinggi badan khusus dan berat badan. Itu berarti harus berapa idealnya? Untuk putra itu di minimal 170. Kalau misal putri itu di 165, tapi itu tergantung di kabupatennya gitu. Jadi gak semua kan kalau misal di kabupaten ada yang tingginya kurang atau misal jadi tiap kabupaten itu beda-beda Oh, tingginya. punya ini standarnya Iya. masing-masing. Misalnya kalau itu tingginya kurang nih, tapi dia tuh bagus itu gerakannya bagus, disiplin segala macam. Itu masih bisa masuk apa gimana? Itu bisa Bisa. karena dalam seleksi itu kan bukan hanya satu, tapi mencakup ada 8 gitu, 8 tahapan seleksi. Basic ditambah sepatu nabi jangkung gitu. Itu mah ngakal. Terus tadi apa lagi? Selain administrasi sama tadi apa? TWK TIU ya. Terus ada lagi nggak? Ada samapta. Sama Iya. itu apa? Jadi kayak tes fisik gitu. Biasanya itu lari, push up, sit up, biasanya ya kurang lebih seperti itu. Oh, banyak berarti ya. Memang fisik Banyak. juga harus diperhatiin juga. Iya. Nggak boleh main-main ya. Fisik, kesehatan. Ngeri juga ya. Itu kalau contoh nih, saya mau daftar nih. Berarti ada batasan umur juga. Ada. Umur itu. Iya, umur itu jadi kan
paskibraka itu seumur hidup sekali Iya, ya. Oke, betul. Jadi kita tuh hanya punya kesempatan di kelas 10 semester 2 Untuk Kelas di kabupaten. 10 semester 2. untuk Apa? seluruh Nasional. Keseluruhan. ya sampai Iya. nasional. Oh. Itu daftarnya kemana? Biasanya sih kan kita tuh nanti ada informasi ya dari pembina. Nanti ketika sudah diinformasikan itu ada yang namanya seleksi di tingkat sekolah. Ya, Oh. sekolah Berarti dulu. seleksi dulu sekolah. Nah Ya, itu sekolah. guys, buat kalian yang kalau mau ikutan minat buat jadi paskibra kabupaten, minimalnya kalian tuh harus ikut dulu dari jenjang sekolah, karena Iya, informasinya dari pembina-pembina kita gitu kan ya. Iya, biasanya. Karena kalau nggak dari situ kita dapat informasi juga dari mana kan? Iya, Benar. betul. Betul, betul. Kaget juga. Gitu. Wah. Pengen jadi anggota Paskibra, gabungnya malah ke PMR, bisa nggak sih? Nggak bisa kan? Harus Paskibra berarti kan? Iya. Ya, Artinya harus jelas. Harus jelas, harus jelas. Ayah jalannya kemana? Tapi gini, buat kalian berdua, udah jadi nih di tingkat kabupaten di tahun 2025. 25. Dari beberapa seleksi itu tahapan apa yang menurut kalian oh ini nih paling sulit nih gitu? Menurut saya sih nggak ada yang cukup sulit ya. Oh, easy. Easy kayaknya ya. Easy. Pede banget. Karena memang dari awal sudah menguasai Iya, mungkin benar. ya fisik mungkin sudah biasa lari. Terus dari tinggi berapa berarti? Berarti kalau sekarang udah nyentuh 165. 165. Jongkung. Medium. Minder. Kalau dari Kalau dari saya itu yang sulit tidak ada ya. Cuman kayak kita itu harus mempelajari terus-menerus gitu. Contohnya kayak TWK tuh harus kita pelajari, dalami. Seperti kan di TWK itu ada tentang Pancasila, UUD gitu. nukar Mungkin itu. proses-proses seperti itu ya, proses-proses yang kayak knowledge-nya yang kayak gitu-gitu Iya. mungkin Iya, harus betul. terus diasah kayak gitu. Bisa dikatakan nggak sulit karena mereka berdua belajar. Belajar. Kemudian orang-orang mah Ya, Ya. lari puh orang mah. Lari puh jeung ngopi we. Iya, intinya sih kalau mau gampang mah ya belajar. belajar. Gitu, Belajar. Dan kayaknya bangga juga gitu ya kita nyeritain ke orang tua, "Mama, aku jadi pengibar bendera di kabupaten." Wih, iya. Set. Bangga banget. Bangga Asia. Bangga banget. Terus mama responnya kayak gimana? Ini cerita aja ya. Yang paling pecah itu pada saat pengukuhan. Oke. Pengukuhan orang tua kan ada tuh hadir ya. Iya. Saya itu kayak bangga, terharu. Bahkan saya itu sampai nangis gitu ngelihat orang tua, ngelihat saya mungkin bangga ya pada anaknya. Ya, gitulah. Anak aing kemarin makan jadi cewek. Aing nangis ngibarkeun bendera. Masa kamar iya diundangkeun Ini terus. apaan? Jujur sih saya juga kalau misalnya ada di momen seperti saya juga pasti bakal nangis. Ya, Lapar. Ada nggak dari apa? Teteh buat ngejelasin kayak misalkan respon-respon yang kamu dapatkan ketika kamu menjadi berhasil nih pengibar bendera di kabupaten. Ketika saat itu ya perasaan saya itu kayak senang banget ya. Terus juga teman-teman pada ngedukung dan membanggakan saya. Jadi saya juga ikut senang lah, euforianya ada banget. Wih, berarti 2025 kemarin tuh kayaknya spesial gitu Wah, buat spesial Itu banget. sangat spesial untuk kita. Untuk kalian berdua apa gimana? Untuk kita tuh untuk spesial gimana nih? Untuk kita karena kan itu momennya kita. Oh Iya. iya. Gitu, Gitu. Pak. Berarti emang persyaratannya kayak gitu, peraturannya kayak gitu. Kalau kita tahun kemarin udah jadi tim, tahun depannya nggak bisa. Iya, Enggak. tidak bisa karena ada regenerasi. Dan itu memang dari pusatnya pun kayak gitu. Iya, seperti itu. Jadi nanti setiap 1 tahun sekali itu akan berbeda tim yang mengibarkannya. Oke. Sekarang masuk ke dalam tim nih pembahasannya. Oke, baik. Dari satu tim itu berarti ada berapa orang? Untuk Satu tim pengibar. Kan saya taunya itu satu rombongan aja. Nah, ya Ada berapa orang kurang lebih? kurang lebih itu sama pasukan 45 di 72 ya. Iya, 72. 70? Iya, sekitar segitu. Karena kan pasukan itu ada 3 ya. Nah, pembagiannya Ada gimana 3. tuh? Yang pertama itu pasukan 17. 17 tolong jelasin. Silakan. Nah, untuk pasukan 17 itu untuk pasukan ini semacam pengiring gitu. Oh, yang Yang paling depan, yang paling depan. Nah, menggambarkan 17 Agustus. Pasukan 17 itu. Nah, kalau misal pasukan 8 itu pasukan inti yang membawa baki,
bendera baki tuh. Oke. Sama yang pengibar 3. Pasukan 8. 8 itu pasukan inti sesuai dengan bulan Agustus. Oh iya betul. Iya. 17 8. Iya. 2 genap berarti enak ya. Nah, Nah, yang selanjutnya itu pasukan 45. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Pasukan 45. Iya, Iya, pasukan betul. 45. Tadi Kalau mah. pasukan 45 itu hari kemerdekaan. Tahunnya. Tahunnya, 1945. berarti Ya. 45 orang. 45 17 8. 17 tambah 8 25. 25 tambah 45. Segitu. 70. Clear lo buat gue. 70. Saya mah matematika mah. Masuknya di tim apa berarti? Kita di pasukan Iya, 8. pasukan Pasukan 8. Pasukan Ini 8 yang inti. Inti. Berarti yang bawa ini baki. Bukan, kalau saya itu jadi kan baki di depan, nanti di tengah ada satu orang lagi tuh biasanya. Nah, nanti di belakangnya yang paling belakang di situ yang barisan ketiga ya, Bro. Oke. Danpok. Sabin itu jadi danpok, danton kelompok. Dan kelompok. Iya, Itu kalau yang kayak gitu kan? Iya, Ya. betul. Ya. Kalau gitu-gitu juga enggak? Kalau saya hanya kibra. Kibra tuh. Kibra tuh apa? Kibra itu pengibar yang 3 orang. Oh, yang 3 yang orang. bertugas untuk mengibarkan bendera. Oke. Bagian ini enggak? Yang Kalau saya pegang di atau tengah, yang saya Oh, di yang tengah. Yang megang bendera. yang Oh, megang yang bendera. Megang. Berarti yang kalau ini pasti Edik bukan? Nah, itu namanya pembentang. Pembentang. Pembentang, penggerek sama kibra tengah. Kibra tengah. Pembentang tuh gini. Pembentang. Gerebetkeun. Penggerek. Penggerek. Iya. Ini Saya kibra tengah Kibra yang tengah. megang. kibra tengah. Memegang bendera. Emang cocok jadi pusat perhatian tengah. Keren, Pak. Keren, Pak. Kalian ketika dinyatakan lolos nih untuk ke tingkat kabupaten sudah berbentuk 72 orang atau memang masih banyak ketika lolos itu? Oh, enggak. Jadi yang terpilih itu hanya 34. 34 dari berapa ya? Kita itu di 400-an ya yang Iya. mengikuti seleksi itu. 400-an. Yang terpilih hanya 34. Oke. Jadi kita itu yang anak sekolah sebutnya ya. Hah? Yang masuk ke pasukan itu hanya pasukan 17 dan 8. Betul. Nah, kalau misal pasukan 45 itu dari Yonip. Yonip Oh. 321 dari TNI. Kira Oke, dari oke, anak oke, sekolah oke. semua enggak berarti ya? Enggak. Enggak. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos itu, kalian pasti ada latihannya dong. Betul. Itu berapa lama durasi kalian latihan? Mungkin kurang lebih 3 bulan 2 bulan ya. 2 bulanan ya. 2 Soalnya Itu nonstop apa berapa minggu sekali? seminggu Seminggu sekali, sekali. setiap hari Minggu. Ya. Seminggu sekali setiap hari Iya. Minggu selama 2 bulan. Ya, kurang lebih 2 Kurang bulan. lebih. 2 bulan sampai 17 atau memang 2 bulan latihan ya? Sampai 17 ya. Kalau Tapi nanti misal kita ada ini pengasramaan. mulai memasuki bulan Agustus itu ada pengasramaan atau pemusatan. Oh. Nah, di sana itu tergantung dari pusatnya gitu. Betul. Apakah seminggu, apakah 10 hari atau lebih gitu. Itu Iya. 2 bulan itu latihannya apa aja? Ya baris berbaris sih kurang lebih. Jadi, Pastilah baris berbaris gitu. Ya maksudnya kan pasti hafal dong baris berbaris gerakan. Basicnya kan udah Ya, ada. dari sudut pandang saya nggak tahu ya, Iya, sorry ya. Apa dari baris-baris kan hadap kanan, hadap kiri, Iya. balik kanan, balik kiri, usiap ulangi kan gitu. Nah, maksudnya dari 2 bulan itu ada nggak ini orang-orang nggak tahu nih. Kalau nggak masuk sini kalian nggak tahu kita tuh belajar ini gitu. Ada nggak itu pembelajaran yang kalian baru tahu ternyata belajarnya kayak gimana Setelah gitu? ada Setelah latihan yang masuk itu, di pengasramaan atau pengasramaan gimana atau selama 2 apa? bulan itu. Ada yang berbeda enggak bisa Hmm. dari basic-basic yang di sekolah tuh? Oh, Banyak sih ya, latihannya. banyak. Apa tuh? sebenarnya cukup banyak ya yang berbeda. Hmm. Karena sebenarnya PBB-nya juga cukup berbeda ternyata dari yang di sekolah. Oh beda. Terus kayak misalkan, oh ternyata diajar matematika OG gitu atau apa gitu. Ada nggak pelajaran-pelajaran yang selain baris berbaris? Paling materi aja ya. Iya, Kang? materi di apa ya, di kabupaten itu ada materi Betul. Melingkupi lingkupi apa ya? Wawasan Ya, kebangsaan. wawasan Iya, kebangsaan. tadi gitu berarti. Terus juga ada yel-yel gitu. Iya, Oh, iya, betul, ada betul. Dan yel-yel. yang paling penting itu variasi gitu ya. yang paling itu tentang kekeluargaan sih kalau misal di Paskibra itu. Oh biar erat Paskibraka, itu ya. iya. Oke. Mempererat hubungan Iya. Iya. antar anggota yang lain ya. Betul. Pengasramaan kalian berarti nggak pulang 1 minggu apa gimana? Yang disebut pengasramaan itu Iya, nggak pulang. nggak pulang. Di Yonit berarti. Di Islamic Center. Islamic Center. Ya, di Islamic Ya, Center. di Islamic. Enak tuh. Kenapa harus Yonip? Ya kan? Maksudnya teh
dipusatkan latihan lagi di Yonif itu. Identik dengan kedisiplinan kan. Islamic Center kan lebih Islami nanti. Iya. Pembelaan. Soalnya kan gini ya, untuk orang-orang yang nggak tahu nih, kayak durasi kalian dari mulai start nih sampai ke ngibarin sampai balik lagi kan cuma gitu doang gitu. Wah, enggak gitu doang, Gi. Dari kita tuh, dari saya ya, ditinggal jalan bebarengan gitu. Jalan bebarengan. Harus kan yang dituntut tuh apa aja sih? Kan udah sering-sering lihat di TV tuh ya. Iya. Kompak terus. Iya. Nah, misalnya nih kalau pas itu ada yang misalnya fisiknya nggak kuat atau gimana, pernah sih ada kejadian kayak gitu-gitu? Kalau itu ada, makanya kita itu dari penyeleksi ya, itu ada kesehatan. Kita itu dicek kesehatannya apakah punya riwayat penyakit atau enggak. Oh dari seleksinya. Iya. Oke. Kalau misalnya ada yang sampai udah dites segala macam tapi masih tetap ada yang misalnya nggak kuat, sakit kayak gitu, apakah tetap maju jalan ke pas lagi di hari hanya nih. Apakah ditinggalin begitu aja? Kalau waktu itu kan pernah viral ya, ada paskibraka dari mana ya saya lupa. Itu kan ada yang hampir pingsan tapi dia tuh tetap memaksakan untuk menjalankan kewajibannya seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri ya, apalagi dari kita itu ya tetap melanjutkan tanggung jawab kita terlebih dahulu, karena ini kan momen 1 tahun sekali gitu loh. Kita tidak akan pernah merasakan ini lagi di tahun berikutnya. Jadi kita akan menampilkan yang terbaik. Jadi memang ada bagian medis yang bisa terjun ke situ. Gitu. Tugas mereka tuh buat ngibarin. Bukan berarti mereka nggak peduli. Bukan berarti mereka. Ayah bagian tadi ngurus sana gitu. Gue kurang lebih kayak gitu nggak sih? Ya, seperti itu. Ada. Berarti dari 2 bulan itu nih. Berarti 8 kali ya? Hitungannya 8 kali. Iya, 8 kali. Kalian kan berarti apalagi dari zaman sekolah nih. Kebiasaan apa yang sampai sekarang kalian bisa terapkan di kehidupan masing-masing gitu? Coba kurang ditebak lagi, Ji. Rapi baik, Pak. Selain rapi deh. Betul. Selain rapi setelah kalian masuk paski, saya kalau nggak masuk paskibra nggak bisa nih kayak gini nih gitu. Kayaknya saya ada deh. Apa? Makannya cepet. Idaman. Dan habis. Idaman. Ya, benar. Karena emang di paskibraka itu kita makan itu harus cepat lah. Harus sigap. Disiplin, sigap. Ada tambahan apa? Kalau saya Kebiasaan itu hidup lebih ke disiplin. Disiplin kan ada disiplin waktu, disiplin pakaian. Nah, kalau misal masuk sekolah gak pernah telat gitu. Kalau pakaian selalu rapi. Mengikuti aturan juga. Atribut lengkap. Sholat subuh jam? Sholat subuh? Saya di jam 4:30. Oh, berarti benar, Pak. Gitu. Amun salah jam berapa? Jam 7. Lain subuh. Perasaan geus ngomongkeun subuh jam 7 mah. Udah OTW 2 itu. Pelajaran pertama. Kalian masih sekolah berarti sekarang? Kita masih kelas 12 sekarang. Kelas 12 baru naik. Baru naik. Di SMA mana? SMA 1 Jatiwangi. Kalau saya dari Man 1 Majalengka. Man 1 Majalengka. Man 1 Majalengka itu di Majalengka Selatan, tempatnya di Talaga. Oh, oke. Ya, kru saya ada dari Man 2 Majalengka. Patut berbangga untuk SMA N1 Jatiwangi dan Man 1 Majalengka memiliki murid-murid yang berprestasi. Keren, Pak. Oke, tetap dari awalnya kalian memang pas terjun nih ke ke paskibra sudah menjadi cita-cita sampai lolos ke kabupaten apa gimana? Atau memang ini mengalir aja? Kalau dari saya pribadi, saya itu mengalir aja, cuman saya juga tetap berambisi untuk mendapatkannya. Ketika ada kesempatan, masa saya nggak bisa dapat? Betul. Saya tidak pernah menyanyiakan kesempatan yang ada di depan saya. Good. Iya. Kesempatan tidak datang 2 kali, datang 2 kali hanya untuk orang yang tidak pernah. Kesempatan datang 2 kali hanya datang kepada orang yang tidak pernah menyerah. 2 bulan dilatih, pada akhirnya kebiasaan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Gak mungkin dong, cuma gitu aja. Pasti ada momen-momen yang paling diingat. Iya. Dari selama ikut paskibra deh, apa aja deh? Ada beberapa momen yang bisa kalian share nggak ke kita?
Coba kamu dulu. Kalau menurut saya sih momen yang paling memorable itu adalah ketika pengasramaan, karena di situ kan kita itu satu kamar ya dengan teman-teman kita yang berbeda sekolah, jadi kan kita juga bisa lebih mengenal karakternya, bisa cerita-cerita dan juga berbagi hal-hal seru bersama. Bisa sharing gitu ya. Bisa Iya. sharing. Nambah teman, relasi juga. Nah, relasi itu. Relasi sih penting banget itu. Menarik. Karena nggak bisa semua orang bisa dapetin momen-momen itu gitu. Bener. Dari A-nya ada? Kalau dari saya itu pada saat hari H, berarti 17 Agustus pengibaran, yang dimana semua orang itu tertuju pada kita paskibraka yang mengibarkan. Apalagi pada saat saya langkah tegap tuh untuk mengibarkan, semua orang itu hening gitu. Oh, Hening. Yang suara kaki berarti ya? Iya, hanya ada suara kaki yang betul. suara langkah tegap aja. Iya. Terus pada saat selesai kayak wah terharu banget, bangga banget lah seperti itu. Lega ya kan? Ya lega. itu kalian gemeternya gimana sih maksudnya ditonton banyak orang, terus kalian benar-benar jadi pusat perhatian, apalagi di situ banyak senior Harus juga. fokus berarti ya. Iya betul, harus Iya, fokus. Jangan sampai ke distract. Ya Allah, hampir sarimpet gumahanya anjing. Ulah sampai gitu teh. Iya. Kebayang gila nanti sarimpet sok. Iya, makanya ketika latihan pun kan kita belajar untuk disiplin Bener. dan juga supaya fisik kita kuat kan. Biasanya kita tuh dikasih tugas ya Kak, Iya. untuk biasanya 1 minggu tuh berapa kali lari gitu. Berapa kali itu dalam artian jarak yang kalian tempuh atau berapa jam atau gimana? Berapa kali itu? Biasanya tuh dipatok jaraknya. Oh, Terus juga jaraknya. berapa kali dalam 1 minggu itu. Oh, berarti memang Menjaga ke fisik berarti Fisik, ya. Iya, biar betul. Supaya pantas Pak Wahyu nggak bisa masuk Iya, paskibra. pantas lah. Tinggi cuma 160. Lari 100 meter muntah dia. Jangan Futsal. disepil juga kayak gitu-gitu lagi. Ampun, makanya mungkin pengalaman yang sangat berharga juga, mungkin bisa kalian share ke teman, bahkan di masa depan oh, saya pernah ada di posisi ini gitu kan. Tapi yang bikin saya penasaran, di tengah apa ya, ini nggak mungkin dong semua orang minat atau mau masuk paskibra. Paskibraka. Sebutkan 1 atau 2 alasan kalian mau dan bertahan ikut di organisasi paskibra ini gitu. Alasan kalian nih gitu. Tetap bertahan. Capek, papanasan, Kita lari. ganggu waktu main. Apa sih yang enggak kok saya cinta paskibra? Sebutkan alasan kalian. kalau dari saya, karena ini kan adalah sebuah prestasi ya, sebuah hal yang sangat membanggakan. Jadi saya mempertahankan ini juga untuk menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Juga untuk pengalaman saya ketika SMA kan. Jadi kayak ada hal yang memorable lah ketika SMA gitu. Oke, bisa disalurkan. Bahkan ketika kita masuk paskibra juga bukan hanya menjadi pasukan baris berbaris doang, ada persaudaraan, ada apa gitu yang bisa kalian dapatkan. Ada? Sama seperti Oh, berarti kurang lebih Kak, untuk menjalin relasi sangat terbuka lebar adanya di paskibra. paskibra. Betul. Soalnya Sangat menyenangkan. di paskibraka itu relasinya sangat tinggi gitu. Iya. Apalagi Apa persaudaraannya TNI itu erat banget ya. Apa artinya ten? Iya, kita itu kalau misal pada saat waktu istirahat, pada saat latihan, kita suka ngobrol gitu sama yang TNI. Iya, betul. Seru banget intinya. Iya. Dari di Yonip itu ada yang dari NTT, Papua. Jadi kita itu wah, Ya, nambah berbagi banget relasi. cerita. Ini Indonesia. Iya, Betul. Seru banget sih. Keren. Berarti kalau gitu masing-masing deh dari kalian satu-satu kasih tahu mereka yang masih enggan atau masih pikir-pikir buat masuk organisasi paskibra di sekolah-sekolah mereka. Tolong kasih tahu mereka biar mereka bisa masuk paskibra. Kalau dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba dan cobalah selangkah lebih maju untuk mendapatkan hal yang sangat membanggakan lah. Siapa tahu dari langkah kecil itu kalian itu bisa lebih belajar untuk disiplin, bertanggung jawab dan hal-hal yang membanggakan lainnya. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mencoba. Iya. Tuh guys. Coba. Ada? Dari saya itu apa ya? Yang penting itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang dimana kita itu harus berani mencoba, betul sekali. Di sana kita bakal apa ya? Mendapatkan ilmu-ilmu baru seperti dalam kepemimpinan, kekeluargaan, nambah relasi seperti itu. Intinya jangan pernah apa ya? Jangan pernah takut kalau misal untuk mencoba hal baru seperti itu. Oke. Nah, itu dia guys.
dari teman-teman Paskibra kita apa itu? Dari teman-teman Paskibra kita buat kalian yang nonton orang Majalengka, luar Majalengka, buat ibu-ibu yang punya anak SMP, SMA, kelihatan nih tinggi badannya mencukupi, Gitu. terus fisiknya kuat. coba ada deh. cita-cita juga ke tentara. Nah, gitu. Bisa. Coba deh kalian masuk ke organisasi Paskibra Betul. karena bukan hanya baris-baris yang bisa mereka dapatkan. Iya, betul. Persaudaraan, pertemanan, relasi, Kepemimpinan. kepemimpinan, Kepemimpinan. kekeluargaan. Misalkan anaknya Badung, Nah, bisa jadi disiplin. daripada Iya, kabarak betul. mending ke Paskibra. Gitu. Gitu. Oke guys, sekian dari kita episode kali ini di Cerita MJLK. Karena buat kalian orang Majalengka dan luar Majalengka yang ingin tahu tentang Majalengka dari sudut pandang orang Majalengka, hanya ada di Cerita MJLK.